Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aminullah dari jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan mengulas sedikit tentang representasi politik. Representasi politik ini salah satu konsep atau topik politik yang sangat menarik untuk kita kaji dalam mengkaji fenomena-fenomena atau isu-isu politik yang terjadi saat ini. Jika melihat konsep representasi yang dikemukakan oleh Friedkin dalam bukunya The Concept of Representation, ia menuangkan gagasan atau teori representasi yang melibatkan election atau pemilihan sebagai lembaga yang utama dalam pemerintahan perwakilan. Dalam perkembangan isu-isu politik atau fenomena-fenomena politik saat ini, jika kita menggunakan representasi politik, Friedkin dalam menjawab fenomena-fenomena yang terjadi saat ini itu kurang bisa menjawab apa yang fenomena saat ini yang terjadi, karena konsep representasi politik yang dikemukakan oleh Friedkin hanya terpaku dalam pemilihan umum atau formal dalam lembaga perwakilan saja. Terbentuknya representasi politik itu sebenarnya jadi artikulasi kepentingan. Jadi masyarakat menyampaikan aspirasinya atau merepresentasi aspirasinya terhadap apa yang dia butuhkan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ataupun lembaga yang berwenang dalam membuat kebijakan. Tujuan representasi adalah sebuah kontrol untuk kebijakan-kebijakan yang akan diambil, untuk apa yang telah disampaikan dalam artikulasi kepentingan yang telah disampaikan oleh para rakyat. Karena rakyat berperan penting dalam pemutusan dan pembuatan kebijakan. Jika representasi formal yang dikemukakan oleh Friedkin hanya menjelaskan tentang pemilu sebagai representasi, beda dengan representasi informal atau representasi formal yang mencontohkan semua fenomena-fenomena yang terjadi. Jadi contoh representasi informal adalah ketika buruh menganggap dirinya adalah sebagai semua buruh di Indonesia, menyuarakan aspirasinya. Itu adalah representasi dari buruh yang menyuarakan aspirasinya dengan keresahan dan keluh kesahnya sebagai menjadi buruh. Dari hal itu, maka terbentuklah suatu representasi politik non formal yang bisa menjawab fenomena-fenomena isu politik yang saat ini berkembang pada saat ini. Karena terlihat dari representasi politik formal itu tidak bisa menjawab isu fenomena-fenomena yang saat ini terjadi. Representasi politik yang dikemukakan oleh Friedkin ini hanya memandang apa yang diwakilkan, tetapi tidak melihat apa yang diwakilinya. Jadi representasi politik yang dimiliki adalah tindakan upaya perwakilan untuk mewakili kepentingan rakyat. Jadi mahasiswa mempresentasikan dirinya dalam artikulasi kepentingan untuk mengawal kebijakan-kebijakan yang akan dibuat oleh pihak kampus guna memenuhi apa yang diinginkan atau apa yang disuarakan oleh mahasiswa. Jika kita melihat fenomena yang terjadi saat ini, para mahasiswa sedang merepresentasikan artikulasi kepentingannya dalam upaya pembebasan UKT, karena mahasiswa merasa dirinya terbebani dengan UKT yang masih dibayar full, padahal mahasiswa tidak menikmati fasilitas kampus. Sekian dari saya, mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.